Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indaryati Oktavia dengan NIM 190202008 dari program studi biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas saya, yaitu pada mata kuliah statistika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 1, yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensinya, maka kita terlebih dahulu yaitu membuat bilangan yang teracak pada soal tersebut ke dalam angka yang terkecil hingga terbesar. Maka dari itu di sini saya telah membuat dan sudah saya atur dari angka yang terkecil hingga yang angka terbesar. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, kita terlebih dahulu menentukan banyak kelas. Banyak kelas di sini yaitu menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini adalah nilai seluruh data yang telah tersusun dari angka terkecil hingga angka terbesar. Jadi semua data totalnya ini adalah 50, maka log N-nya adalah 50. Kemudian 1 ditambah 3,3 log 50 yaitu 1,6989700. Maka dari itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,6989700 yaitu dapat hasilnya 5,606601. Jadi dijumlahkan sama dengan 1 ditambah 5,60601 yaitu 6,606601. Jadi jika dibulatkan maka dapatnya hasilnya 7. Dan kemudian kita mencari panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelasnya yaitu dengan rumus I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauan di sini ialah yaitu data terbesar ke data terkecil. Jadi, data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Data terbesarnya yaitu 100 dan data yang terkecilnya yaitu 23. Jadi 100 dikurang 23 per banyak kelas. Banyak kelas maka sudah didapatkan tadi yaitu 7. Jadi 100 dikurang 23 per 7. Jadi sama dengan 77 per 7. 77 dibagi 7 sama dengan 11. Setelah dapat banyak kelas dan panjang kelasnya, maka kita dapat menentukan tabel distribusi frekuensinya, yaitu dengan nilai. Untuk menentukan nilai ini, maka kita membuat banyak kelasnya, yaitu ada 7. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan panjang kelasnya yaitu ada 11. Jadi untuk menentukan panjang kelasnya ini ada 11, yaitu kita hitung. Karena awalnya di sini adalah 23, maka kita awalkan dengan 23 juga di sini. Yaitu kita hitung sampai 11. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Kemudian kita lanjutkan. Setelah 33 itu 34. Kita hitung juga sampai 11, yaitu yang 44. Dan kemudian lanjutkan 45 sampai dengan 55. Kemudian 56 sampai dengan 66. Dan kemudian 67 sampai dengan 77, dan 78 sampai dengan 88, dan 89 sampai dengan 99. Kemudian untuk menentukan frekuensinya, yaitu kita lihat pada data yang telah kita susun tadi. Yang pertama yaitu 23 sampai dengan 33. Kita lihat 23 di sini sampai dengan 33 ada berapa? Yaitu nih 23 sampai dengan 33, 1, 2, maka frekuensinya 2. Selanjutnya 34 sampai dengan 44. Karena 34 dan 44 ini tidak tercantum data sini, maka frekuensinya 0. Kemudian 45 sampai dengan 55. Kita hitung. Ada berapa frekuensinya? 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian 56 sampai dengan 66. Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kemudian 67 sampai dengan 77. Kita hitung juga berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kemudian 78 sampai dengan 88. Kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian 89 sampai dengan 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Maka dari tabel distribusi ini telah terbuat tabelnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu menentukan median. Untuk menentukan median maka kita menambahkan kolom
satu lagi yaitu frekuensi kumulatif atau FK. Untuk menentukan frekuensi kumulatif atau FK ini, maka kita menjumlahkannya dengan silang. Karena di sini awalnya sudah 2, maka kita buat di sini 2 juga. Untuk menambahkannya yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 6 ditambah 11 sama dengan 17, 17 ditambah 15 sama dengan 32, 32 ditambah 9 sama dengan 41, 41 tambah 9 sama dengan 50. Jadi seluruh nilai frekuensi ini jika dijumlahkan yaitu sama dengan 50. Untuk kita mengetahui kelas mediannya, maka kita memasuki rumus yaitu sigma F per 2. Jadi sama dengan F 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi, di sini kita menentukan nilai mediannya untuk hasil frekuensi dari 25 atau yang mendekati. Karena di sini tidak ada nilai 25-nya, maka kita ambil yang mendekati. Jika 17 maka kurang, jadi kita ambil 32. Jadi 32 ini kita lingkari sampai ke nilai. Kemudian setelah mendapatkan nilai mediannya, maka kita masukkan rumus, yaitu TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Jadi TB ini titik bawah kelas dari median ini. 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5. Ditambah N. N-nya sama dengan 50 per 2 dikurang FK. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum median. Karena mediannya di sini, jadi frekuensi kumulatif sebelum mediannya yaitu ada 17. Maka di sini kita buat 17 per F. Frekuensi merupakan F kelas pada median. Di sini mediannya, maka frekuensi mediannya yaitu ada 15. Maka per 15 dikali dengan P. P di sini adalah panjang kelasnya. Kita hitung dari sini 23 sampai dengan 33, yaitu ada panjang kelasnya 11. Jadi kita turunkan 66,5 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Dikurang 17 per 15 dikali 11. Maka diturunkan 66,5 ditambah 25 dikurang 17 sama dengan 8 per 15 dikali 11. Jadi 66,5 ditambah 11 dikali 8 sama dengan 88, 88 dibagi 15 sama dengan 5,86. Jadi jika dijumlahkan 66,5 ditambah 5,86 sama dengan 72,36. Baiklah, selanjutnya kita menentukan modus. Dari modus ini kita lihat nilai tertingginya. Nilai tertinggi yang terletaknya yaitu di frekuensi. Jadi dari frekuensi tersebut nilai tertingginya yaitu 15. Jadi dari 15 ini kita lingkarin untuk menentukan modusnya. Kemudian kita masuk rumus modusnya yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB titik bawahnya pada modusnya yaitu 67. 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5 tambah D1. D1 di sini yaitu letak pada nilai modus sebelum nilai modusnya. Jadi yaitu sebelum nilai modusnya itu terdapat 11. Maka dari itu 15 dikurang 15 sama dengan 4. 4 per D1 sama dengan 4 ditambah D2. D2 yaitu letak nilai modus setelah nilai modusnya. Dan dari sini setelah nilai modusnya yaitu 9. Jadi 15 dikurang 9 sama dengan 6. Untuk nilai P-nya sudah kita tentukan tadi yaitu 11. Jadi kita turunkan 66,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 sama dengan 10 dikali 11. Jadi kita turunkan 66,5 ditambah 11 dikali 4 sama dengan 44. 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Jadi kita jumlahkan yaitu 66,5 ditambah 4,4 sama dengan 70,9. Selanjutnya kita melakukan mean atau rata-rata. Untuk melakukan mean maka kita menambahkan dua kolom yaitu XI dengan FI. FI dikali XI. Yaitu dengan cara 23 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 28. 34 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 39. 45 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 50. Dan 56 ditambah 66 dibagi 2 sama dengan 61. 67 ditambah 77 dibagi 2 sama dengan 72. 76 ditambah 88 dibagi 2 sama dengan 83.
Kemudian 89 ditambah 99 dibagi 2 sama dengan 94,5. Kemudian X-nya sudah dapat, maka selanjutnya kita menghitung FI dikali XI. Untuk menghitung FI dikali XI yaitu 2 dikali 28 sama dengan 46. Begitu juga dengan seterusnya. 0 dikali dengan 39 sama dengan 0. 4 dikali dengan 50 sama dengan 200. 11 dikali 61 sama dengan 671. 15 dikali 72 sama dengan 1080. 9 dikali dengan 83 sama dengan 743. 9 dikali dengan 94,5 sama dengan 850,5. Kemudian, setelah dapat hasil dari FI dikali XI, maka seluruhnya kita jumlahkan, yaitu dengan mendapatkannya hasil jumlahnya yaitu 3.604,5. Kemudian, untuk rumus mean atau rata-rata, maka X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Untuk masuk ke sigma FI dikali XI yaitu karena sudah mendapatkan tadi jumlahnya, maka kita turunkan 3.604,5 dibagi sigma F. Sigma F sama dengan 50 dibagi 50. Jadi 3.604,5 dibagi dengan 50 sama dengan 72,09. Selanjutnya yaitu menentukan kuartil 2, desil 2, persentil 2. Untuk menentukan kuartil yaitu dibagi dengan 4 jika desil dibagi dengan 10, jika persentil dibagi dengan 100. Jadi yang pertama yaitu kita menentukan kuartil. Yang ditanya itu kuartil 2. Nah, untuk menentukan kuartil 2 maka kita telah menentukan frekuensi kumulatifnya. Setelah kita menentukan frekuensi kumulatifnya, maka kita menentukan letak Q2-nya. Letak Q2 itu sama dengan 2/4 kali N. Karena ini Q2, maka ditanyanya 2/4. Jika ditanyanya Q3, maka di sini 3/4. Jadi karena kita melakukannya Q2, maka di sini 2/4 dikali N. Jadi diturunkan 2/4 dikali N. N-nya sama dengan jumlah dari seluruh frekuensi ini, yaitu sama dengan 50. Jadi 2/4 dikali 50, 50 dikali 2 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi letak Q2-nya yaitu 25. Kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya yang mendekati 25 yaitu terdiri dari 32. Jadi dari 32 ini sampai ke sini kita lingkarin. Kemudian kita masuk ke rumus Q2-nya yaitu sama dengan TB Q2 ditambah 2/4 dikali N kurang FK Q2 per FQ2 dikali P. Untuk TBQ2 yaitu titik bawah kelas Q2 yaitu 67. 67 dikurang 0,5 itu sama dengan 66,5 ditambah 2/4 dikali N. 2/4 kali N tadi udah kita cari, hasilnya sama dengan 25. 25 dikurang FKQ2. Frekuensi kumulatif pada Q2 yaitu di sini letaknya. Jadi untuk menentukan FKQ2-nya ini yaitu sebelum hasil dari FKQ2-nya yaitu adalah 17. Maka di sini kita buat dengan 17. Jadi 25 dikurang 17 per 15. 15-nya ini yaitu dari FQ2, frekuensi Q2, yaitu di sini letaknya. Frekuensi Q2 yaitu 15. Jadi 25 per 17 dikurang 17 per 15 dikali P. P-nya sudah kita tentukan tadi hasilnya 11. Kemudian kita turunkan 66,5 ditambah 25 dikurang 17 yaitu sama dengan 8 per 15 dikali 11. Kemudian kita turunkan lagi 66,5 ditambah 11 dikali 8 dibagi 15 sama dengan 5,86. Jadi 66,5 ditambah 5,86 sama dengan 72,36. Dan kita lanjut dengan desil. Untuk menentukan desil ini hampir sama dengan kuartil tadi, hanya saja kita beda melakukan rumusnya. Jika desil kita bagi dengan 10. Untuk melakukan desilnya itu sama juga kita melakukan frekuensi kumulatif. Sama juga kita jumlahkan 2-nya karena awalnya 2 maka di sini kita tulis 2 ditambah 0 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita masuk ke D2. Untuk melakukan D2 kita lihat dulu terlebih dahulu letak D2-nya. D2 itu sama dengan 2/10 dikali N. 2/10 dikali N-nya nilai frekuensi seluruhnya yaitu 50. Jadi 50 dikali 2 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi letak D2 ini adalah 10. Nah, kita lihat maka angka yang mendekati 10 itu adalah 17. Jika 6 maka kurang. Jadi kita ambil dari 17 ini. Kemudian kita lingkarin. Kemudian kita tandakan dengan D2. Kemudian kita masuk dengan rumusnya yaitu desil 2. Sama dengan TDD2 ditambah 2/10 dikali N dikurang FKD2 per FD2 dikali P. TDD2 yaitu ini kelas bawahnya. Kelas dari
desil 2 tadi, yaitu 56. 56 dikurang 0,5 yaitu sama dengan 55,5. Ditambah 2/10 dikali N, tadi kita sudah menjumlahkannya, yaitu hasilnya dengan 10. Dikurang FKD2. Untuk menentukan FKD2 yaitu sama saja tadi seperti kuartil tadi. FKD2 ini yaitu letak pada frekuensi sebelum frekuensi kumulatif sebelum hasil desil 2 tadi. Sebelum hasil D2 tadi itu 6, maka di sini yaitu 10 yaitu sama dengan 6. Maka 10 dikurang 6 per FD2, frekuensi dari desil 2. Nah, di sini kan sudah kita lingkari. Jadi frekuensi desil 2-nya yaitu sama dengan 11 dikali P. P-nya tadi sudah kita jelaskan, yaitu P-nya tadi yaitu 11. Kemudian kita turunkan 5,5 dikali 5 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 4 per 11 dikali 11. Kemudian kita turunkan 5,5 ditambah 11 dikali 4 sama dengan 44. 44 dibagi 11 sama dengan 4. Jadi 55,5 ditambah 4 sama dengan 59,5. Selanjutnya yaitu melakukan presentil. Untuk melakukan presentil ini sama juga seperti melakukan pada kuartil tadi, pada desil tadi. Hanya saja presentil ini dibagi dengan per 100. Jadi kita melakukan FK-nya dulu juga kan, melakukan FK, kemudian kita tambahkan dengan silang, seperti ini 2 ditambah 0 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian untuk melakukan karena dia ditanya dengan presentil 2, maka di sini P2, jadi letak P2 itu sama dengan 2/100 dikali N. 2/100 dikali N-nya sama dengan 50, jadi sama dengan 50 dikali 2 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi letak presentil 2-nya ini yaitu di sini. Karena apa? 2 ini karena letaknya dekat sama 1, maka presentil 2-nya letaknya di sini. P2. Jadi setelah dapat letak presentil 2-nya, maka kita masukkan presentil 2-nya itu TB P2 ditambah 2/100 dikali N kurang FKP2 per FQ2 dikali P. Jadi TB P2 yaitu letak tadi titik bawah kelasnya yaitu 23. 23 dikurang 0,5 sama dengan 22,5 ditambah 2/100 dikali N. 2/100 kali N ini tadi sudah kita cari yaitu 1. Jadi 1 dikurang FKP2 karena FKP2-nya ini tidak ada sebelumnya, maka kita buat di sini 0 per FP2. FP2 ini yaitu frekuensi pada presentil 2. Frekuensi pada presentil 2 ini terletak pada 2, yaitu per 2 dikali P-nya sama dengan 11. 22,5 ditambah 1 dikurang 0 sama dengan 1 per 2 dikali 11. Jadi diturunkan 22,5 ditambah 11 kali 1 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi ditambahkan seluruhnya 22,5 ditambah 5,5 sama dengan 28. Soal kedua yaitu tentukan standar deviasi dari nilai ujian tersebut. Untuk menentukan standar deviasinya kan kita telah menentukan dari tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, maka jumlah frekuensinya seluruhnya itu 50. Untuk rumus standar deviasinya yaitu S kuadrat akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 per N. Jadi sebelumnya terlebih dahulu kita melakukan XI. Untuk melakukan XI ini yaitu 23 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 28, 34 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 39. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah melakukan XI, kita melakukan yaitu FI dikali XI. Untuk melakukan FI dikali XI, nah di sini FI dikali XI yaitu 2 dikali 28 sama dengan 56. 0 dikali 39 sama dengan 0. 4 dikali 50 sama dengan 200. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah dapat nilai FI ini seluruhnya, maka kita jumlahkan yaitu dapatnya 3604,5. Kemudian selanjutnya melakukan XI dikurang X bar. Untuk melakukan X bar ini yaitu untuk mencari X barnya yaitu dengan cara sigma Fi dikali Xi per N. Fi dikali Xi kan sudah dapat tadi nih 3604,5 per N. Jadi kita masukkan saja 3604,5 dibagi N-nya sama dengan
50, yaitu sama dengan 72,09. Jadi untuk menentukan XI dikurang dengan X bar, yaitu dengan caranya 28 dikurang X barnya kan tadi sudah dapat 72,09, yaitu sama dengan negatif 44,09. Begitu juga dengan seterusnya, 39 dikurang 72,09 sama dengan 33,09. Begitu juga seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian setelah melakukan XI dikurang dengan X bar, kita melakukan XI dikali dengan X pangkat 2. Untuk menentukan XI dikali dengan X pangkat 2, yaitu dengan cara ini, yaitu 44,09 dikali dengan 44,09 sama dengan 1.943,9281. Begitu juga dengan seterusnya, 33,09 dikali dengan 33,09 dapatnya 1.094,9481. Kemudian 22 dikali 0,09 dikali juga dengan 22,09 sama dengan 47,9681. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian selanjutnya melakukan F dikali XI dikali dengan X angka pangkat 2. Untuk menentukan F-nya ini yaitu dengan cara ini, 2 dikali dengan 1.943,9281 sama dengan 3.887,8562. Begitu juga dengan seterusnya F 0 dikali dengan 1.094,9481 jadi dihasilkan sama dengan 0. Begitu juga dengan F yang selanjutnya yaitu 4 dikali dengan 487,9681. Jadi dapatnya yaitu 1.951,8724. Begitu juga dengan seterusnya. Jika nanti sudah mendapatkan seluruhnya yang sudah dikali, maka kita jumlahkan, dapat jumlahnya yaitu 12.783.845. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita masuk ke rumus. Rumus standar deviasi yaitu S kuadrat akar dari sigma Fi dikali Xi dikali X bar pangkat 2 per N. Karena tadi sudah dapat Fi-nya dan Xi-nya dikali X pangkat 2, kita masukkan saja yaitu S akar dari 12.783,845 per 50 sama dengan dibagi sama dengan S sama dengan akar 255,6769. Jadi diakarkan menjadi 15,98. Selanjutnya yaitu pada B. Tentukan berapa banyak dan berapa persen siswa yang memiliki nilai di bawah standar deviasi. Untuk standar deviasinya telah dapat hasilnya itu 15,98 untuk 50 orang dengan rata-rata tingginya itu 72,09. Untuk mencari tinggi rata-rata dengan rumus yaitu X bar sigma Fi dikali Xi per Fi. X bar sama dengan Fi dikali Xi-nya sudah dapat tadi 3.604,5 dibagi 50 sama dengan 72,9. Kemudian mencari banyaknya nilai. Untuk mencari banyaknya nilai yaitu N sama dengan 72,9 dikurang 15,98 sama dengan 56,11. Jika digenapkan yaitu mendapatkan 56. Kemudian mencari banyaknya data di bawah nilai 56 yaitu ada 3 orang. Kemudian mencari persen. Untuk mencari persen yaitu jumlah bagian per jumlah keseluruhan atau N dikali 100. Yaitu jumlah bagiannya tadi 3, jumlah keseluruhannya itu sama dengan 50. 3/50 dikali 100 yaitu sama dengan 6%. Baiklah, hanya sampai sini penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.